Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, balik lagi sama Enku di sini. Fancy botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Darkseid yang berhasil menghabisi salah satu pasukan Black Sperm yang mencoba membelah diri hanya dengan sekali pukul saja. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 146 yang bersumber dari website Read OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di chapter 146 ini, para pahlawan saling bekerja sama, mengalahkan ribuan pasukan Black Sperm. Akan tetapi, Garou malah muncul. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Fubuki yang meminta Bom untuk melepaskannya, karena dia ingin segera menghentikan aksi yang kakaknya lakukan. Bom memperintahkan Fubuki untuk berhenti, karena pahlawan kelas B itu sudah mencapai batas. Namun Fubuki protes karena kondisi kakaknya jauh lebih parah dari apa yang dia rasakan. Melihat sikap seperti itu, Bom merasa jika Fubuki dan Tatsumaki terlihat sangat mirip. Mendengar pendapat tersebut, Fubuki malah protes karena menurutnya dia dan kakaknya tidak terlihat seperti itu. Di sisi lain, sambil menahan serangan dari para pasukan Black Sperm tersebut, Tatsumaki terus mengomeli Silver Fang dan meminta pahlawan itu untuk meninggalkannya sendirian. Padahal kondisi dari Tatsumaki sendiri sudah sangat parah. Tapi konyolnya, pahlawan kelas S itu kayak nggak tahu diri dan terus ngomel-ngomel nggak jelas. Sambil mengalahkan para pasukan Black Sperm itu, Bang yang berada di dekatnya berkata dalam hati, andai saja Tatsumaki masih pingsan, mungkin kondisinya akan segera dipulihkan seperti halnya Tank Top Master. Atomic Samurai masih berusaha mengalahkan para pasukan Black Sperm tersebut. Sesekali dia juga terkena pukulan dari serbuan monster itu dan membalasnya dengan tebasan pedang yang ia keluarkan. Di sebelahnya ada ratusan pasukan Black Sperm yang mengeroyok Super Alloy Darkseid. Akan tetapi dengan mudahnya pahlawan berotot coklat itu berhasil menghempaskan pasukan cebol tersebut. Satu persatu pasukan Black Sperm berhasil Darkseid kalahkan. Hal itu membuat rasa percaya diri Darkseid semakin meningkat. Melihat dirinya dikalahkan seperti itu, Black Sperm meminta pasukannya untuk membelah diri sampai melampaui batas kekuatan mereka. Saking besarnya Black Sperm dalam membelah diri, sampai menghasilkan miliaran pasukan Black Sperm menghantam kota layaknya gelombang tsunami raksasa. Sebelum menyerang, Black Sperm meminta pasukannya untuk menahan diri terlebih dahulu. Karena jika mereka terus membelah diri tanpa ada strategi, pada akhirnya pasukannya itu akan dikalahkan oleh Darkseid dengan mudah. Agar dapat mengalahkan Darkseid, Black Sperm mengajak pasukannya untuk menggabungkan diri. Tapi anehnya, para pasukan itu seperti tidak mau menuruti tubuh asli dari Black Sperm itu sendiri guys, dan ingin mencoba cara lain dalam menghadapi pahlawan bertubuh coklat tersebut. Di sisi lain, Dewan Ahli Pedang juga andil bagian dalam menghadapi para pasukan Black Sperm itu. Satu persatu, para pasukan monster cebol tersebut mereka tebas. Melihat kedatangan Dewa Ahli Pedang itu, membuat Atomic Samurai dan Iayan merasa lega. Alasan kedatangan Dewan Pedang itu adalah karena salah satu dari anggota mereka telah berubah menjadi monster. Hal tersebut membuat para anggota Dewan Pedang yang lain merasa geram dan ingin membantu para pahlawan dalam mengalahkan para monster yang tersisa. Black Sperm yang melihat kedatangan beberapa ahli pedang itu jadi merasa beruntung, karena dengan ini pasukannya akan dapat membantai mereka tanpa ampun. Salah satu Black Sperm menghampiri Homeless Emperor yang sedang duduk santai di atas reruntuhan. Monster hitam itu meminta eksekutif tersebut untuk membantunya menghadapi para pahlawan. Tapi Homeless Emperor menjawab jika sekarang ini mereka sedang berkompetisi. Menurutnya sekarang ini adalah kesempatan yang bagus untuk Black Sperm agar dia bisa menang. Mendengar perkataan tersebut membuat Black Sperm jadi makin emosi. Dalam benaknya, Homeless Emperor berkata jika dia memang sengaja melakukan hal itu. Karena jika Black Sperm terus membelah diri sampai batas maksimal, maka mereka nanti akan sulit untuk bersatu. Homeless Emperor membiarkan Black Sperm menghabisi para pahlawan yang ada. Nanti setelah semuanya selesai, eksekutif tersebut akan menghabisi Black Sperm dengan bola cahayanya tanpa tersisa. Semua rencana itu sengaja Homeless Emperor buat agar dia bisa meluluh lantakan dunia dan merubahnya menjadi surga yang dia dambakan. Oke, kita kembali ke pertempuran inti. Para pasukan Black Sperm mencoba mencari solusi dengan bekerja sama melawan para anggota Dewan Pedang.
Akan tetapi dengan jurus pedangnya, salah satu anggota yang bernama Nichirin malah berhasil menebas area di sekitarnya, membuat para pasukan Best Friend pada terjatuh dan panik satu sama lain. Setelah itu, pahlawan Bani Hige maju dan menyerang para pasukan Best Friend yang sedang terjatuh tersebut dengan tusukan pedangnya. Dewan Pedang Nichirin menjelaskan, alasan kenapa Bani Hige tetap berada di kelas A dan tidak naik, itu karena kekuatan tusukan pedang milik pahlawan itu yang sangat hebat, sehingga dia kesulitan jika harus menyerang secara horizontal di wilayah padat penduduk. Dengan tusukan pedang yang begitu keras, para pasukan Best Friend berhasil dikalahkan satu persatu. Kejadian itu membuat para pahlawan seperti Iayan, Bang, dan Darsen jadi terkagum-kagum. Di sisi lain, Dewan Pedang yang lain juga berhasil menebas para pasukan Best Friend dengan mudah. Iayan yang melihat bantuan dari ahli pedang itu tidak menyangka jika mereka semua amat sangat kuat. Namun kejadian tersebut membuat Best Friend amat sangat geram. Dia membelah diri lagi dan berencana membalas perbuatan dari para ahli pedang itu. Melihat si monster yang emosinya semakin meluap-luap, membuat Homeless Emperor tersenyum. Karena dengan ini rencananya akan berjalan dengan lancar. Scene berpindah ke Genos yang telah berhasil membawa Tank Top Master menemui Fubuki. Pahlawan cyborg itu meminta Fubuki untuk menyelamatkan Tank Top Master dari kondisi kritis yang dia alami. Setelah itu, Genos kembali ke medan pertempuran untuk membantu para pahlawan. Fubuki dan Bom yang melihat luka yang Tank Top Master derita amat sangat terkejut. Pahlawan kelas B itu merasa ragu jika harus menyembuhkan luka dari Tank Top Master, apalagi dengan kondisinya sekarang. Bom berpikir, andai saja mereka bisa membagi sebagian kekuatan demi menyelamatkan pahlawan kelas S itu, mungkin saja dia bisa selamat. Mendengar perkataan tersebut, Fubuki meminta Bom untuk bekerja sama dalam menolong Tank Top Master dan mencoba cara yang kakek tua itu katakan barusan. Benar saja, dengan kekuatan telekinesis dibantu tenaga Bom, perlahan luka yang Tank Top Master derita semakin berkurang, dan dia akhirnya bisa diselamatkan. Setelah berhasil menyelamatkan pahlawan kelas S itu, membuat tenaga dari Fubuki dan Bom terkuras banyak. Akan tetapi, tiba-tiba muncul ledakan besar yang keluar dari belakang mereka berdua. Ledakan apa itu? Ternyata itu adalah Garo yang telah berhasil keluar dari dalam reruntuhan. Bahkan kali ini wujudnya telah berubah. Tubuhnya berwarna hitam, seperti diselimuti retakan cahaya, dan sepertinya dia telah mencapai wujud monster yang selama ini Garo idam-idamkan. Melihat kemunculan pemburu pahlawan itu, membuat Bom dan Fubuki jadi sangat terkejut. Fubuki tidak habis pikir, kenapa di saat mereka sudah kehabisan tenaga, pemburu pahlawan itu malah muncul. Bom tidak menyangka, ternyata selama ini Garo telah bersembunyi di dalam markas asosiasi monster. Terlebih lagi, wujud dari Garo sekarang membuat Bom sama sekali tidak bisa mengenali pemburu pahlawan itu. Tapi Bom dapat merasakan aura membunuh yang Garo keluarkan. Setelah itu, Bom berteriak dan memberitahu adiknya jika Garo telah muncul. Mendengar instruksi tersebut, para pahlawan yang sedang menghadapi para pasukan Best Friend itu juga pada terkejut. Sayangnya saat itu Bang masih kerepotan dalam menghadapi serbuan pasukan Best Friend yang menyerangnya. Atomi Samurai meminta Bang untuk segera pergi menghadapi mantan muridnya itu, sedangkan sisanya biar mereka yang mengurus. Mendengar perkataan tersebut, Bang berterima kasih kepada pahlawan pendekar pedang itu. Sambil menyerang para pasukan Best Friend yang sedang menghadangnya, Bang dengan sigap langsung bergegas menuju lokasi di mana Garo berada. Setelah itu, Atomi Samurai dibantu dengan Dewan Pedang Nichirin bekerja sama dalam menebas para pasukan Best Friend tersebut. Di sisi lain, Bom dan Fubuki berhadapan dengan Garo. Bom meminta Fubuki untuk mundur, karena musuh yang ada di hadapan mereka ini bukanlah orang sembarangan. Tapi Fubuki meminta Bom untuk tidak meremehkannya. Akhirnya pemburu pahlawan muncul di medan pertempuran. Apakah setelah ini Bom dan Fubuki akan bekerja sama dalam menghadapi Garo? Lalu bagaimana dengan Bang yang sedang menuju lokasi tersebut? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 146 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 146 yang edisinya memperlihatkan Bom dan Fubuki yang berhadapan dengan Garo. Mereka akan berusaha menahan pemburu pahlawan itu setidaknya sampai Bang datang. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.